ini saya ingin membagikan satu metode ilmu pengetahuan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, cara membuat atau menginginkan anak laki-laki atau perempuan. Di situ ada metodenya menurut hadis Nabi. Ada riwayat di mana Rasulullah SAW ditanya oleh seorang Yahudi, apakah Anda seorang Rasul? Nabi mengatakan iya. Lalu Yahudi itu bertanya, bagaimana terjadinya janin yang ada di kandungan perempuan? Nabi mengatakan dengan singkat saja, apabila air perempuan turun duluan, maka anaknya perempuan. Adapun kalau air laki-laki turun duluan, anaknya laki-laki. Beberapa tahun kemudian saya membaca di buku kedokteran, ternyata kita ini kan mengenal yang namanya mani ya, menurut istilah agama mani, menurut istilah kedokteran adalah sperma dan spermatozoa. Kalau di istilah Islam, mani, kenapa tidak dua? Kalau kedokteran kan sperma dan spermatozoa. Karena di dalam Islam, apabila seseorang mengeluarkan air mani, maka dia pasti mengeluarkan madhi dan mazi. Itu yang dikatakan spermatozoa. Nah, untuk dari sekian kita bersenggama, itu hanya satu kali saja terjadi pembuahan. Di dalam Islam itu dikatakan rahim, atau kalau istilah kedokterannya apa, indung telur ya. Nah, seorang laki-laki mengeluarkan sperma, kedokteran memberikan tanda untuk bibit yang laki-laki itu XY dan bibit yang perempuan double X. Untuk mencapai indung telur ternyata yang pandai adalah yang XY, yang laki-laki. Jadi kemungkinan hamil adalah laki-laki. Karena yang double X ini kalah terus bersaing untuk mencapai indung telur. Bagaimana terjadinya? Kenapa bisa ada anak perempuan yang dilahirkan? Maka Shadaqallahul Azim, Shadaqa Rasulul Karim, Nabi mengatakan apabila air perempuan turun duluan, anaknya perempuan. Ternyata apabila seorang perempuan bersenggama mengeluarkan spermatozoa lebih dulu dari laki-laki, ya, dia orgasme lebih dulu, itu bibit yang XY mati semua. Jadi yang hidup tinggal bibit yang double X. Maka walaupun dia lambat, tapi yang mencapai indung telur adalah yang double X. Maka terjadilah kelahiran perempuan. Demikian itulah saudara, Islam memberitahukan kepada kita 1400 tahun yang lalu metode membuat anak laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah Al-Fagir mencoba praktek itu. Al-Fagir punya anak 7, pertama laki, kedua perempuan, 3 laki, keempat perempuan, kelima laki, keenam perempuan, ketujuh laki. Jadi berapapun yang Allah kasihkan rezeki anak ini, tetap Al-Fagir akan membuat laki dan perempuan terus. Itu satu. Yang kedua, mendeteksi janin di dalam kandungan seorang perempuan. Islam juga sudah maju 1400 tahun yang lalu, sudah tahu cara mendeteksi itu tanpa alat bantu. Tanpa alat bantu. Jadi cukup dengan segelas air putih. Caranya bagaimana? Caranya, teteskan air susu seorang ibu yang sedang mengandung ke dalam segelas air putih. Apabila dia pecah di permukaan, maka anaknya pasti perempuan. Adapun kalau dia menetes di dasar gelas, maka anaknya laki-laki. Beda dengan kedokteran. Kalau kedokteran kan pakai alat bantu, pakai USG, nanti dilihat di monitor. Dan itu pun kalau bayinya posisinya belum benar, nanti dia katakan, Bu, posisinya belum bagus, balik lagi sampai tunggu bayinya itu celentang baru bisa tahu. Tapi kalau saya tanpa itu, tanpa alat bantu, cukup dengan segelas air putih. Dan itu tanpa doa ya, itu full scientific, tidak pakai doa. Itu caranya. Nah, bagaimana itu terjadi? Dulu di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab,
orang Arab itu lebih suka kepada anak laki-laki. Zaman jahiliyah. Sampai sekarang mungkin ya. Sampai sekarang juga kita juga pun masih banyak yang suka anak laki-laki. Nah, kejadian di zaman Sayyidina Umar ada 2 orang perempuan membawa 2 bayi, 1 bayi perempuan dan 1 bayi laki-laki. Tapi keduanya mengakui bahwa bayinya adalah yang laki-laki. Adapun saksi tidak ada. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan kalau hal-hal pelik seperti ini hanya Abul Hasan yang bisa menyelesaikan. Abul Hasan itu adalah gelar kehormatan buat orang Arab. Kalau panggil orang dengan kehormatan itu disebut nama anaknya yang tertua. Anaknya Sayyidina Ali yang laki-laki yang tua Hasan, maka dipanggil Abul Hasan. Lalu ketika itu Sayyidina Umar mengatakan, Ali, 2 perempuan ini memperebutkan anak, dua-duanya mengaku laki-laki. Saksi tidak ada. Baik ya Amirul Mukminin. Sayyidina Ali lalu mengambil 2 bejana, diberikan kepada perempuan itu, isilah air susu kalian ke 2 bejana ini, yang sama volumenya ya. Lalu Sayyidina Ali mengambil timbangan, ternyata yang ditimbang yang 1 lebih berat. Maka kepada yang lebih berat ini dikatakan ambillah anakmu yang laki-laki, dan yang kepada yang perempuan dikatakan kalau kamu tidak mengakui anakmu yang perempuan kamu telah berdusta, maka aku cambuk 80 kali. Maka perempuan itu mengatakan, iya Ali, anak saya yang perempuan. Lalu Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan, bagaimana ini ya Ali? Inilah yang diajarkan anak pamanku, dalam bahasa Arab dikatakan hadza allamani ibnu ammi. Jadi ternyata ma'asyiral muslimin, kalau seorang ibu mengandung anak laki-laki, air susunya lebih berat daripada yang perempuan. Di Quran ada Al-Quran mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kalau diterjemahkan secara bebas, laki-laki lebih kuat dari perempuan. Ayat ini berkaitan dengan satu ayat yang lain di surat Hud yang dikatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Semua makhluk yang melata di muka bumi rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki bayi yang pertama adalah air susu ibu. Nah, kalau semua bayi menetek kepada ibunya, berarti dia mendapatkan nutrisi yang sama. Ya kan? Sama-sama menetek kepada ibu dan nutrisinya sama, tapi tiba-tiba Allah mengatakan yang laki lebih kuat dari perempuan. Ada apa di air susu ibu? Itulah ilmu pengetahuan yang digambarkan oleh Al-Quran. Maka kita harus menyelidiki. Ternyata air susu seorang ibu yang mengandung anak laki-laki lebih berat daripada kalau dia mengandung anak perempuan. Itu ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan insya Allah nanti kita bertemu